Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Duel sengit di final Piala FA yang berlangsung di Wembley kemarin malam berakhir dengan kemenangan dari Setan Merah Manchester United dengan 2-1 atas rival sekota mereka, Manchester City. Ini pembalasan dari United ketika pada musim lalu di final yang sama mereka juga kalah dengan skor yang sama, dengan 2-1 saat itu. Tapi sekarang tim asuhan Erik ten Hag melakukan start dengan sangat baik. Bahkan di babak pertama mereka sudah unggul dengan 2-0 dengan kedua gol bagi MU diciptakan oleh pemain asal Argentina, Alejandro Garnacho, dan pemain muda berbakat, Kobbie Mainoo. Ini dua gol yang membuat mereka berada di atas angin dan pertahanan yang kuat dibangun oleh anak-anak MU, Dalot, ya kemudian Wan-Bissaka. Di sana ada Lisandro Martinez sebelum diganti di babak kedua, dan Lindelof masuk bahkan dengan Evans untuk mengamankan kondisi ketika mereka sedang unggul saat itu dengan 2-1 karena ada gol balasan dari City yang dibuat di menit 87 oleh Jeremy Doku yang masuk di babak kedua. Tapi penampilan Varane di belakang juga oke. Ya, Onana juga di bawah Mister tampil bagus. Setidaknya ada beberapa penyelamatan dibuat oleh Onana. Ya, tembakan dari Bernardo Silva di babak pertama, dua tembakan dari Kyle Walker juga ditepis dengan sangat baik oleh Onana. Kalau melihat dari apa yang ditampilkan oleh Ten Hag, ini Højlund baru masuk di babak kedua dan Rashford memang ada di babak pertama. Ada satu gol dari Rashford tapi dianulir karena Garnacho sudah berdiri pada posisi offside di saat Garnacho bisa membuat gol pertama itu, dan di menit 37 ada gol dari Rashford. Nah, kalau bicara dari Garnacho ini, saya pikir ini anak luar biasa. Dialah yang menurut saya menjadi bintang lapangan. Wajar diganjar dengan man of the match. Karena gol-gol itu berawal dari pergerakan Garnacho. Ya, gol pertama memang dia melakukan dengan sangat baik. Ya, tetapi kita bisa melihat gol kedua itu berawal dari Garnacho setelah ada umpan lambung yang dilayangkan oleh Rashford, dikontrol dengan baik Garnacho dari sisi kanan masuk ke dalam, memberikan umpan, melihat pergerakan di sana ada Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes dengan jeli, dengan brilian juga melihat posisi dari Mainoo yang berada di dalam kotak penalti untuk bisa memberikan pas yang sangat baik, diselesaikan dengan Mainoo untuk bisa menaklukkan gawang Stefan Ortega. Nah, gol pertama bagi MU juga berawal dari tembakan dari jarak jauh yang dilepaskan oleh Diogo Dalot. Ya, ketika ada umpan ke belakang yang dilakukan oleh Amrabat dan langsung disambut oleh Dalot, melihat posisi dari Garnacho, dan Garnacho mampu melepaskan gol pertama akibat kesalahan yang dibuat oleh pemain belakang Joško Gvardiol. Salah koordinasi komunikasi yang tidak baik berjalan dengan Ortega. Sundulan dari Gvardiol itu melewati jangkauan Ortega, dan akhirnya Garnacho dengan bebas, dengan tenang menjebloskan bola, dan inilah awal dari kemenangan MU di saat gol pertama ini terjadi sebelum ada gol kedua yang dibuat oleh Mainoo. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pep di babak kedua ya tidak membuahkan hasil, termasuk pergantian pemain. Ada 3 pergantian ya yang dilakukan oleh Pep dengan memainkan Jeremy Doku di babak kedua. Ada Julian Alvarez juga masuk, Akanji masuk di babak kedua mengisi posisi Nathan Ake, karena ada perubahan dibandingkan dengan lawan West Ham. 2 di belakang itu berubah dengan John Stones yang masuk bersama dengan Ake, bukan Ruben Dias yang masuk di sana dengan Akanji lebih awal. Itu yang terjadi melawan West Ham, tapi ini dibalik oleh Pep Guardiola. Kalau di depan kita bisa melihat bahwa ini oke, ya. Di gelandang bertahan ada Kovacic dan Rodri, kemudian ada Foden, ada Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne sebelum Kevin De Bruyne ditarik keluar digantikan oleh Julian Alvarez. Sementara Haaland ada di depan. Satu tembakan Haaland mengenai mistar gawang dari MU ya di babak kedua. Nah, ini upaya-upaya yang tidak membuahkan hasil, walaupun kalau saya pikir ya 74% penguasaan bola dari City ini sebenarnya bagus, tapi kan ini tidak serta-merta bahwa mereka menguasai bola, penguasaan bola yang tinggi itu bisa memenangkan pertandingan. Ada 11 tembakan memang dari City, 4 diantaranya on target. Sementara bagi United itu hanya 11 tembakan
dengan 5 on target, lebih tinggi 1 on target dibandingkan dengan City, tapi mereka bisa memanfaatkan 2 kesempatan untuk bisa menjadikan gol. Artinya di sini saya lihat ketika United bisa membuat 2 gol dan unggul di babak pertama, kemenangan itu memang sudah di depan mata. Dan bagaimana mereka mengamankan kemenangan itu dengan Ten Hag memainkan pemain-pemain yang pas di babak kedua, termasuk memainkan 2 pemain bertahan yang kuat ya, dengan Evans masuk dan sebelumnya ada Lindelof yang juga ikut dimainkan di sana ya. Pergerakan mereka dengan 4-2-2-2-2 ini luar biasa. Fernandes, Scott McTominay di babak pertama, ada Rashford ya. Amrabat juga bermain sangat bagus kalau melihat dari kombinasi, tapi Garnacho tampil sangat baik juga dengan Kobbie Mainoo di sini, dan memang menyulitkan bagi pemain-pemain City dengan pergerakan dari 2 anak muda ini yang sangat kuat. Nah, ini menjadi gelar ke-13 bagi United. Mereka tertinggal 1 saja kalau bicara di ajang Piala FA dari Arsenal yang mengunci dengan 14 gelar di arena Piala FA. Sementara bagi City, mereka gagal untuk membuat catatan manis sejarah mereka untuk back-to-back juara baik di IPL dan Piala FA. Kalau mereka melakukan itu, ini suatu hal yang luar biasa, catatan bagi Pep Guardiola bersama dengan The Citizens, tapi mereka gagal melakukan itu dalam 2 musim beruntun. Hampir saja memang, tapi semalam mereka kandas dari United. Nah, bagaimana dengan nasib dari Erik ten Hag yang konon sebelum pertandingan ini dimulai kan itu isu beredar bahwa menang atau kalah di Piala FA tetap posisi ten Hag akan ditendang dari MU. Nah, ten Hag sendiri ya seusai pertandingan ini menyambut dengan luar biasa, tapi juga dia bilang ya dia tidak tahu dengan nasib dia. Yang penting bagi dia adalah fokus untuk mengatasi pertandingan ini, memenangkan laga ini. Itu saja bagi dia, soal nanti itu urusan manajemen, tapi dia tetap akan fokus dengan membangun MU ini. Ya, kita akan tunggu nantinya bagaimana nasib Ten Hag untuk ke depan, karena ini gelar hiburan bagi MU setelah mereka tampil buruk di kompetisi di IPL dengan terlempar sampai ke posisi 8 kalau dibandingkan dengan musim lalu mereka berada di posisi ke-3. Itu yang membuat bahwa ini adalah pencapaian terburuk mereka di era modern Liga Premier Inggris sejak dimulai pada 92 dan 93. Tapi kemenangan ini pun ada semacam kegembiraan yang luar biasa ya bagi seluruh pendukung MU yang memenuhi di Wembley, seluruh ofisial pemain yang mampu untuk bisa menghadirkan gelar di ajang bergengsi atau piala tertua di Piala FA ini, sehingga menghantar MU ini untuk bisa lolos ke Liga Eropa, dan mereka akan bertarung di sana setelah mereka tidak mampu mengamankan posisi di Liga Champions seperti pada musim lalu. Dan inilah kesempatan bagi MU, karena di Liga Champions pun MU kemarin itu tersisi ya, sehingga itu yang dianggap kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Erik ten Hag sebelum mereka sukses di sini. Dan ten Hag ini menjadi 2 orang Belanda terakhir yang menghadirkan gelar juara untuk MU setelah meneer Louis van Gaal pada 2016 yang lalu. Sekarang meneer ya, Erik ten Hag melakukan hal yang sama. Tetapi yang paling penting tentunya bagi manajemen adalah bagaimana melihat kondisi ke depan. Apakah ten Hag itu akan berada terus atau memang sesuai dengan perkiraan bahwa dia akan tetap dipecat, karena banyak pelatih-pelatih sudah mengantri di belakang. Termasuk Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, ya pelatih dari Ipswich yang membawa Ipswich lolos ke Liga Premier Inggris, termasuk Thomas Tuchel juga berada di sana. Tentunya ada pengkajian yang akan dilakukan di sini kalau melihat bagaimana pencapaian MU di liga yang tidak menyenangkan tentunya bagi pemilik MU, sehingga mereka harus bisa mengevaluasi kinerja dari Erik ten Hag. Tapi dengan gelar ini kita akan tunggu bagaimana perkembangan ten Hag ke depan. Jadi selamat buat MU yang sudah bisa mendapatkan gelar juara di Piala FA dan memutuskan ya bagaimana ambisi Pep Guardiola membawa City menjadi juara back to back baik di IPL dan FA. Dan kita akan tunggu nantinya pergerakan transfer yang ada di IPL, terutama bagi MU. Harus membangun lagi MU ini lebih kuat, karena yang diincar mereka adalah gelar juara di IPL yang hilang sejak 2013 di saat terakhir Sir Alex Ferguson melakukan ini sebelum dia mundur, dan beberapa pelatih sudah masuk di sana termasuk David Moyes, ya, Louis van Gaal,
Jose Mourinho, juga Ole Gunnar Solskjaer, sudah berganti-ganti di sana sampai dengan Erik ten Hag. Ya, tapi semua tidak menghasilkan seperti keinginan untuk menghadirkan juara di IPL, karena kalau bicara di IPL ini menjadi kekuatan tersendiri, tetangga bagi MU City dengan 4 musim terakhir mereka menyapu bersih di IPL menjadi juara. Artinya dalam 7 musim terakhir Pep menghadirkan 6 gelar juara di IPL bersama dengan City setelah 2018-2019 dan kemudian sampai 2021, 22, 23, 24. Satu hanya terputus dari Liverpool di 2020. Inilah menjadi tantangan bagi MU ke depan. Apapun itu mereka boleh sukses di FA, tapi yang paling inti adalah bagaimana mereka harus juara di IPL kembali. Mengembalikan citra mereka yang sangat kuat ya, dengan 20 gelar yang mereka sudah dapatkan, tentunya mereka ingin lebih jauh ya. Karena Liverpool berada di belakang mereka untuk bisa mengejar gelar terbanyak di IPL. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan berbicara mereview hasil pertandingan di final Piala FA yang dimenangkan oleh The Red Devils atau Setan Merah atas Manchester City dengan 2-1. Ciao.